2020 di sini diperkirakan 5.000 jam. Berarti penyusutan tahun 2020 di sini dapat dihitung 5.000 dikali dengan 8.000. Ini 5.000-nya jam di tahun 2020 dan 8.000 merupakan tarif per jam. Maka dapatlah 40 juta. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perolehan aset tetap dan penyusutan dengan menggunakan metode jam kerja. Penyusutan aset dengan menggunakan metode jam kerja adalah perhitungan penyusutan yang berdasarkan jumlah jam kerja aset selama umur ekonomis. Artinya, suatu aset akan ditaksir dapat beroperasi selama berapa jam dalam umur ekonomis aset tersebut. Sebagai contoh, di sini, pada tanggal 2 April 2020, PT Fayat membeli mesin pabrik seharga 200 juta. Atas pembelian ini dibayar tunai 120 juta dan selebihnya dilunasi bulan depan. Mesin memiliki umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa dan diperkirakan dapat dioperasikan selama 25.000 jam kerja dengan perincian tahun 2020 sebanyak 5.000 jam, tahun 2021 sebanyak 6.000 jam, tahun 2002 sebanyak 5.500 jam, tahun 2003 sebanyak 4.000 jam, tahun 2004 sebanyak 3.500 jam, dan tahun 2025 sebanyak 1.000 jam. Jadi setiap tahun ya, semakin tua umur mesin, biasa jam operasional semakin sedikit ya. Ini mengapa di tahun 2020 lebih kecil dari 2021? Karena di 2020 sini tidak genap 1 tahun ya, karena belinya bulan April, artinya tidak 12 bulan. Sedangkan yang 2021 sini dia 1 tahun penuh atau 12 bulan. Sekarang kita lihat dari sini apa yang diminta. Yang pertama, buatlah jurnal umum pada saat pembelian mesin tersebut. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan menggunakan metode jam kerja. Sekarang kita buat terlebih dahulu kertas kerja untuk jurnal. Jadi tanggalnya di sini adalah tanggal 2 April ya. Karena di sini jurnal umum pada saat pembelian. Jadi pertama kita buat dulu tanggal 2 April 2020. Karena di sini yang dibeli adalah mesin pabrik, maka jurnalnya akan mendebit mesin. Kemudian di kreditnya, di sini yang dibayar tunai 120 juta, berarti ini kas, dan selebihnya dilunasi bulan depan, maka akan muncul hutang ya. Jadi kasnya 120 juta sesuai dengan jumlah yang dibayar, dan hutangnya muncul 80 juta. Inilah yang belum dibayar atau akan dilunasi bulan depan. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan menggunakan metode jam kerja. Nanti kita tulis tanggalnya dulu, Desember ya, tanggal 31 2020. Kemudian akun untuk penyusutan tentu di debitnya adalah beban penyusutan mesin dan di kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Sekarang berapa yang akan kita susutkan di sini? Kita buat terlebih dahulu tarif per jam. Jadi penyusutan per jamnya berapa? Di sini alatnya atau mesinnya di sini 120 juta ya. Tanpa nilai sisa ya. Berarti tanpa nilai sisa. Berarti 120 juta dibagi dengan perkiraan jam kerja 25.000. Berarti 200 juta dibagi 25.000 jam. Dapatlah 8.000 per jam.
Jadi tarif penyusutannya 1 jamnya adalah 8.000. Untuk tahun 2020 di sini diperkirakan 5.000 jam. Berarti penyusutan tahun 2020 di sini dapat dihitung 5.000 dikali dengan 8.000. Ini 5.000-nya jam di tahun 2020 dan 8.000 merupakan tarif per jam. Maka dapatlah 40 juta. Jadi inilah yang akan disusutkan di tahun 2020 sebesar 40 juta. Dapat dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian di sini sebesar 40 juta di debit dan 40 juta di kredit. Kemudian nanti jika ingin menyesuaikan di periode berikutnya atau di 31 Desember tahun 2021, maka tinggal mengalihkan jam kerja di tahun 2021 6.000 jam dikalikan dengan tarif per jamnya. Nanti dapatnya berapa? Itulah yang akan disesuaikan. Begitu juga di tahun-tahun berikutnya. Karena di sini jamnya sudah diketahui dan tarif per jamnya juga sudah diketahui, maka saudara tinggal mengalihkan saja. Dan untuk akunnya tetap sama ya, debitnya beban penyusutan, kemudian di kreditnya akumulasi penyusutan. Yang berbeda hanya angka di jurnalnya ini saja. Berdasarkan perhitungan jam kerja masing-masing tahun dikalikan dengan tarif per jam.